A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita melanjutkan belajar Al-Quran Tafsir Al-Maraghi Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yasurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal orang-orang ikhlas memeluk agama Allah dan tindak tanduknya sesuai dengan perkataannya, baik lahir maupun batin. Kedua, Allah menceritakan perihal orang-orang kafir, baik lahir maupun batin. Di dalam ayat ini Allah menceritakan perihal orang-orang munafik yang hanya beriman di mulutnya saja, tetapi hatinya berpaling dari iman. Mereka ini adalah orang-orang kafir yang paling keji, sebab di samping kekafirannya mereka juga mengejek, menipu, dan memalsukan tindakannya. Kepada mereka diturunkannya ayat berikut ini sebagai ancaman. Innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Surat An-Nisa surat 4 ayat 145. Allah juga berfirman yang berbunyi muzab zabina baina zalik la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan orang-orang yang kafir. An-Nisa surat 4 ayat 143. Allah menceritakan perihal orang-orang kafir di dalam surat ini pada 2 ayat. Mengenai orang-orang munafik, Allah menuturkan di dalam 13 ayat yang isinya menyayangkan perbuatan mereka yang keji dan penuh tipuan. Untuk itu Allah menjelaskan atau menampakkan tingkah laku mereka, di samping membodoh-bodohkan sikap mereka sebagai penghinaan atas perbuatannya sendiri. Allah menyatakan mereka sebagai buta, tuli, dan bisu, serta kecaman-kecaman lain yang pedas dan menghinakan. Karenanya Allah menyayangkan perbuatan mereka dengan firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 8. Juga menyesalkan tindakan mereka melalui firman Allah, yukhadi'unallaha wallazina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 9. Allah juga menampakkan perbuatan mereka dengan firman-Nya, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah
surat 2 ayat 8. Juga Allah juga dalam firman Allah berbunyi, wa ma yahda'una illa anfusahum, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 9. Dan firman Allah berbunyi, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Ya, surat Al-Baqarah surat 2 ayat 10. Firman tersebut merupakan ungkapan Allah tentang orang-orang munafik. Kemudian Allah menyatakan kebodohan mereka dengan firman-Nya yang berbunyi, wa ma yas'urun, sedang mereka tidak sadar. Surat Al-Baqarah ayat 9. Di dalam firman lain juga disebutkan, walakil la yas'urun, tetapi mereka tidak sadar. Surat Al-Baqarah ayat 12. Di dalam firman Allah lain disebutkan, walakil la yahlamun, tetapi mereka tidak tahu. Surat Al-Baqarah ayat 13. Tidak ketinggalan mereka mendapat penghinaan dari Allah melalui firman-Nya, ulaikal ladzinas tarawud dhalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 16. Mereka juga menyatakan sebagai orang yang bisu, tuli, buta. Di dalam firman Allah berbunyi, summum bukmun umyum fahum la yarji'un, mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 18. Perbuatan mereka itu juga diumpamakan dengan hal-hal yang paling jelek seperti yang terungkap di dalam firman Allah berikut ini, masaluhum kamasalil lazis tauqat danaro, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Surat Al-Baqarah ayat 17. Dan firman Allah berbunyi juga, au kasayyibim minas sawai, dan seperti orang-orang yang tertimpa hujan lebat. Surat Al-Baqarah ayat 19. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. An-nas asal katanya adalah unas. Terkadang digunakan kata itsan atau insi yang pengertiannya adalah sama. Dikatakan insan karena penampilannya dan karena selalu diingat. Sama halnya dengan jin. Dikatakan jin karena tidak bisa dilihat atau abstrak. Mayyakulu, mereka adalah orang-orang munafik yang hidup ketika Al-Quran masih diturunkan. Misalnya Abdullah bin Ubay, Ibnu Salul, dan kawan-kawan. Kebanyakan mereka terdiri dari bangsa Yahudi. Orang-orang seperti mereka ini akan selalu ada setiap masa dan tempat. Wabil yaumil akhir, sampai hari akhir itu dimulai dari masa dikumpulkannya seluruh umat manusia di yaumul hasr, hingga tak ada batasnya, atau hingga ahli surga masuk ke dalam surga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Secara khusus mereka dinyatakan sebagai orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal ini sebagai isyarat bahwa mereka telah memahami masalah keimanan dari awal hingga akhir. Tetapi pada kenyataannya mereka tidaklah demikian, sebab di dalam hatinya mereka itu telah berbuat musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Mereka juga mengingkari adanya hari akhir lantaran perkataan mereka sebagaimana disitir dalam Al-Qur'an, lan tamassanan naru illa ayyamam ma'duda, kami sekali-kali tidak akan disentuh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Surat Al-Baqarah ayat 80. Jelas perkataan tersebut menunjukkan betapa jeleknya itikat mereka. Kemudian jika perkataan mereka yang mengungkapkan keimanan terhadap Allah dan hari akhir tidak bersifat menipu atau munafik, namun
Kenapa mereka berkeyakinan bahwa Allah itu beranak dan surga hanya untuk mereka? Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Lebih-lebih jika mereka mengatakan dengan maksud mengelabui kaum muslimin dan menghina kaum beriman. Sudah barang tentu mereka lebih dalam hal kekafiran. Wa mahum bimu'minin. Artinya, mereka itu bukan termasuk orang-orang yang benar beriman. Di samping bukan termasuk orang-orang yang merasakan kebesaran serta kekuasaan Allah. Hal ini karena mereka hanya melakukan sebagian upacara keagamaan dan mereka berkeyakinan sudah cukup mendapatkan keridhaan Allah. Di samping itu, mereka tenggelam ke dalam lumpur kejahatan dan dosa berupa penipu, pembohong, bohong, khianat, tamak, dan lain-lainnya yang semuanya disebut dalam Al-Quran. Yukhadi'unallaha wallazina amanu. Al-khadu, tipuan, adalah memberikan ekspresi kepada orang lain yang bertentangan dan maksud sebenarnya terpendam di dalam hati dengan tujuan agar orang lain tidak mengerti tujuan yang sebenarnya. Pada asalnya diambil dari perkataan orang-orang Arab, hudab, dabbu. Jika dab, biawak, bersembunyi di dalam liangnya. Dikatakan pula dabbun khadi'un, yang memberi dugaan kepada pemburu seolah-olah biawak itu menyerah kepadanya, tetapi kenyataannya biawak melarikan diri dari lubang lain. Pengertian tipuan di sini datang dari kaum munafik yang ditujukan kepada Allah dan kaum mukminin. Ungkapan pada ayat ini dengan kata-kata yukhadi'una berasal dari mukhada'ah yang menunjukkan pada sigat mubalaghah, sangat di dalam melakukan penipuan atau terulangnya pekerjaan menipu. Sebab pada kenyataannya mereka selalu melakukan penipuan. Tingkah laku yang bersifat lahiriah tidaklah merupakan perbuatan sebenarnya. Kelakuan seperti hanya lahir dari seorang yang bisa melakukan penipuan, bukan dari orang yang sadar dan khusyuk bertaubat. Mereka menipu kaum muslimin dengan cara menampakkan iman mereka, padahal di dalam hati memendam sikap kafir. Mereka berlaku demikian dengan tujuan untuk menyelidiki rahasia-rahasia kekuatan kaum muslimin dari dalam. Kemudian mereka menyebarkan rahasia-rahasia kekuatan tersebut untuk kepentingan kawan-kawan musyrik dan Yahudi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bahaya yang mengancam eksistensi mereka sendiri. Wa ma yahda'una illa anfusahum. Namun demikian, ternyata perbuatan mereka itu justru merupakan senjata makan tuan, sebab mereka selalu memaksakan diri untuk berlaku dusta, sehingga menjerumuskan diri mereka sendiri ke jurang kehancuran tanpa disadari. Wa ma yasurun, dikatakan sya'arabih, artinya mengetahui. Pengertian mengetahui di dalam ini hanya terbatas pada hal-hal yang samar. Dengan demikian pengertian syu'ur, perasaan, ialah hanya yang berkaitan dengan sesuatu yang lembut dan samar, baik yang dapat diindra maupun yang rasional. Perasaan mereka yang menduga bahwa dirinya telah menipu Allah itu mereka bantah, sebab secara tidak sadar mereka tidak memperhatikan perkataan dan perbuatan mereka sendiri. Mereka juga sama sekali tidak memikirkan bagaimana berbuat sesuai dengan ridha Allah. Hal ini lantaran mereka telah terseret dalam kebiasaan mereka sendiri yang selalu suka melakukan kebohongan. Terlalu biasanya hingga mereka tidak sadar telah membohongi diri sendiri. Jika dikemukakan larangan Allah yang menghalang-halangi diri mereka dengan hawa nafsu, mereka berupaya mencari alasan untuk bisa memuaskan nafsu mereka. Alasan tersebut terkadang dibarengi dengan pencarian ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
atau merubah perintah yang disebut di dalam kitab mereka. Faktor utama yang menyebabkan mereka berani melakukan demikian ialah telah berakarnya keyakinan yang menyimpang di dalam hati mereka. Walaupun hal itu mereka anggap sebagai keimanan, namun kenyataannya hal tersebut merupakan jeratan bagi mereka. Mereka sendirilah yang tertipu dan menyeleweng dari jalan yang lurus. Sudah merupakan suatu kenyataan bahwa jika manusia berniat melakukan sesuatu, maka terlebih dahulu akan membisikkan dirinya. Dalam hal ini, kenyataannya di dalam hati mereka manusia terdapat dua kekuatan yang selalu bermusuhan. Kekuatan pertama cenderung berjalan dalam kesesatan, dan kekuatan kedua cenderung memerintahkan pada jalan yang lurus dan mencegah gelora hawa nafsu. Di dalam perbendaharaan bahasa Arab dikatakan hendaklah bermusyawarah dengan dua kecenderungan. Itulah ibarat seseorang yang masih berdiri dalam keraguan. Kemudian kekuatan jahat yang ada dalam diri seorang itu tidak akan mampu menang jika ia mampu membohongi diri dan memalingkan diri kekuatan yang benar, lalu memberi dorongan kepada dirinya untuk mengikuti kebatilan. Sebab barang tentu hal ini terjadi setelah adanya musyawarah antara dua kekuatan tersebut di dalam diri seseorang. Bahkan kadang-kadang seseorang tidak dapat merasakan apa yang terjadi di antara dua kekuatan di dalam dirinya sendiri. Fi qulubihim maradun. Al-qulub di sini artinya akal. Ungkapan seperti ini sudah lazim di dalam penggunaan bahasa Arab. Jadi seakan-akan mereka telah menyadari bahwa akal manusia bisa dipengaruhi oleh perasaannya. Sebab perasaan itulah yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Sebagai sekedar bukti ialah ketika seorang merasakan kekuatan atau kegembiraan, maka akal manusia bisa menjadi goncang. Penyakit yang menimpa akal ini dapat mengakibatkan lemah ingatan dan tak mampu lagi memahami masalah-masalah agama. Rahasia-rahasia yang terdapat di dalam agama termasuk hikmah-hikmahnya. Jadi kehilangan akal inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran dalam surat dalam satu ayat yang berbunyi, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 179. Sebab utama lahirnya penyakit tersebut ialah kebodohan, munafik, ragu-ragu, curiga, hasad, dengki, dan sifat-sifat lain yang dapat merusak akidah dan akhlak sehingga mengguncangkan stabilitas akal. Penyakit ini akan terus berjangkit pada diri seorang munafik sebab sejak masa tenggang fatrah kerasulan mereka tidak akan mendapat keuntungan yang hakiki sekalipun mereka membaca kitab-kitab samawi, melainkan hanya sekedar bisa membaca. Mereka juga tidak mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Rahasia yang terkandung padahal ajaran-ajaran tersebut mampu membersihkan jiwa dan dapat mengantarkan kepada pengamalan akhlak manusia di samping pendalaman terhadap isi agama. Fazadahumullahu marodo. Setelah datang seorang pemberi peringatan dan membaca berita gembira di kalangan mereka, sesudah barang tentu dibarengi dengan dalil dan hidayah yang jelas. Namun mereka tetap membangkang, tidak mau menggubrisnya. Bahkan mereka semakin fanatik berpegang teguh terhadap apa yang sudah mereka dapatkan sedang dulu. Nur atau hidayah yang sampai kepada mereka tidak bisa tampak di mata mereka. Penyakit telah lama bersemayam di dalam hati dan membakar dengan penuh kecenderungan terhadap kekuasaan yang kini telah hilang dari tangan mereka. Kini rongga dada mereka penuh dengan kedengkian melihat tambahnya kekuatan Rasulullah di samping sikap segan rakyat terhadap beliau. Walahum azabun alim. Dan kata alim berasal dari kata alima
ya ya'lamu, yang artinya sangat sakit dirasakan hingga menembus hati orang yang disiksa. Bima kanu yaksibun, mereka menerima siksaan karena perbuatan dusta. Mereka berpura-pura sebagai seorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sikap dan perbuatan mereka tidak bisa dipercaya sebagai ungkapan hati nurani. Dengan demikian, siksaan yang mereka terima itu merupakan pembalasan terhadap perbuatan bohong mereka, bukan siksaan atas dosa-dosa lainnya, seperti kekafiran dan perbuatan-perbuatan lain yang menjijikkan. Hal ini sekaligus merupakan peringatan dan ancaman terhadap kekejian, kejahatan yang dilakukan. Sebab kekafiran merupakan salah satu perbuatan keji dan bohong merupakan sumber kekafiran. Karenanya Al-Quran secara tegas mengancam perbuatan mereka. Jika kebohongan ini sudah merajalela pada suatu kaum, maka segala bentuk kejahatan akan timbul bagai jamur di musim hujan. Tidak ketinggalan perbuatan nista pun semakin mengembang. Hal ini lantaran bohong merupakan sumber dari segala bentuk perbuatan dosa dan nista. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal kaziba fa innahu mujanibul lil iman." Hati-hatilah kalian terhadap perbuatan bohong, karena perbuatan itu bertentangan dengan iman. Shadaqallahul azim. Demikian waktu belajar kita untuk membahas atau mengupas tafsir Al-Maraghi surat 8 sampai dengan 10. Semoga bermanfaat buat saya yang membaca dan sahabat yang mendengarkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.